481 kepala daerah terpilih kumpul di Monas untuk geladi kotor jelang pelantikan. Prabowo pastikan THR ASN cair Maret 2025. Kampus batal kelola tambang. Karyawan bergaji hingga 10 juta rupiah dapat pembebasan PPh 21. Hasto kembali ajukan pra-peradilan lawan KPK. Ada 2 permohonan. Pria di Depok babak belur dikeroyok gara-gara ucap Tuhan tidak adil. Ajaib, pesawat bawa 80 orang terbalik dan terbakar di Bandara Kanada. Korban tewas nihil. Cristiano Ronaldo ke Kupang untuk misi mulia. Bangun gereja hingga perbaiki sekolah. Bersama saya Muhammad Sukardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Sebanyak 481 kepala daerah terpilih melaksanakan geladi kotor jelang pelantikan di Monas, Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini merupakan persiapan jelang pelantikan pada Kamis 20 Februari mendatang. Presiden Prabowo Subianto akan melantik 961 kepala daerah bersama wakilnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Dari pantauan iNews ID di lokasi, para kepala daerah berkumpul di bawah tenda berwarna putih. Mereka duduk berjajar terbagi ke dalam 30 peleton. Pada peleton 1 terlihat Gubernur terpilih Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gubernur terpilih Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa duduk bersebelahan di baris kedua. Sebelum acara inti dimulai, instruktur meminta para kepala daerah berdiri untuk melakukan pemanasan dengan olahraga ringan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan latihan baris berbaris. Kemendagri Bima Arya Sugiarto sebelumnya mengatakan agenda hari ini merupakan pengarahan untuk para kepala daerah. Mereka selanjutnya mengikuti gladi bersih Rabu besok di Istana Negara dan selanjutnya dilantik pada Kamis. Presiden Prabowo Subianto memastikan pencairan tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara aman pada tahun ini. Presiden dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin mengatakan THR ASN akan dibayarkan pada Maret 2025. Begitu juga dengan pencairan THR karyawan swasta dilakukan pada bulan depan. Prabowo mengatakan pembayaran THR untuk ASN dan karyawan swasta merupakan salah satu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025. Selain THR, pemerintah mempersiapkan kebijakan strategis lainnya untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut diantaranya kenaikan upah minimum provinsi dan optimalisasi penyaluran bantuan sosial di bulan Februari dan Maret 2025. Pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk meningkatkan perekonomian pada Ramadan dan Idul Fitri 2025, yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, dan stabilisasi harga pangan. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengatakan alokasi anggaran gaji ke-13 dan gaji ke-14 atau THR untuk ASN sudah disiapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani di masing-masing instansi pemerintahan. Pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh ASN. Perguruan tinggi batal mengelola tambang dalam revisi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, perguruan tinggi bisa menerima manfaat tambang melalui kerjasama dengan pemilik izin usaha pertambangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Jakarta Senin kemarin mengatakan manfaat hasil tambang hanya untuk kampus yang menginginkannya saja. Pemerintah memberikan kebebasan bagi perguruan tinggi untuk menolak atau menerima hasil manfaat pertambangan. Dia menegaskan pemerintah terbuka apabila perguruan tinggi membutuhkan keuntungan tambang untuk membiayai keperluan pendidikan seperti riset dan pembangunan laboratorium. Sebelumnya, Badan Legislasi DPR menyepakati RUU tentang minerba. RUU ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat pleno yang dipimpin Ketua Balek DPR Bob Hasan. Kesepakatan diambil dalam rapat pleno Balek DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin kemarin.
Rapat dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji maksimal 10 juta pada tahun ini. Pemberian insentif itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang PPh pasal 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah atau DTP dalam rangka stimulus ekonomi tahun anggaran 2025. PMK ini mulai berlaku sejak 4 Februari. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti Senin kemarin menjelaskan sesuai dengan PMK 10 tahun 2025 ada kriteria yang harus dipenuhi karyawan penerima insentif. Karyawan tersebut harus bekerja di sektor tertentu yang termasuk dalam 56 kode klasifikasi lapangan usaha, mulai dari industri tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki, industri furniture, hingga industri kulit dan barang dari kulit. Pembebasan PPh 21 DTP juga hanya diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 10 juta rupiah per bulan atau Rp500.000 per hari. Karyawan akan mendapat insentif PPh 21 DTP mulai masa pajak Januari 2025 atau masa pajak bulan pertama bekerja di tahun 2025. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto kembali mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto mengambil langkah ini setelah permohonan pra-peradilannya yang pertama ditolak hakim. Pejabat Humas PN Jaksel Juwiamto mengungkapkan ada 2 permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto dengan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi Senin kemarin. Permohonan pertama untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Hasto sebagai tersangka pada kasus dugaan tindak pidana memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Perkara ini akan disidangkan oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi. Sementara permohonan kedua untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Hasto sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Perkara ini akan disidangkan Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu. Jumianto mengatakan rangkaian sidang akan dimulai pada 3 Maret 2025 mendatang. Jumianto dalam sidang sebelumnya memutuskan tidak menerima pra-peradilan yang diajukan Hasto yang mempermasalahkan penetapan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hakim berpendapat permohonan seharusnya dibuat secara terpisah. Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 yakni Harun Masiku dan Maria Lestari. Hasto juga diduga merintangi penyidikan. Seorang pria dikeroyok di Depok hingga babak belur usai mengucapkan Tuhan tidak adil. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan kronologi kejadian bermula saat korban berinisial MB mendatangi warung dimsum di kawasan Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu 15 Februari malam. Dia ingin mengisi baterai handphone. Saat itu korban mengucapkan kalimat, "Kenapa ya Tuhan gak adil? Padahal ada Allah, tapi kenapa banyak kejahatan di dunia ini?" Ucapan korban didengar pelaku yang berjumlah lebih dari 1 orang. Para pelaku lalu menegur korban karena menganggap ucapannya sebagai penistaan agama. Seketika para pelaku memukuli korban hingga luka-luka dan berdarah di bagian wajah dan kepala. Korban yang tidak terima dirinya dikeroyok hanya karena mengeluh melaporkan para pelaku ke Polres Metro Depok. Pesawat Delta Airlines jatuh saat mendarat di Bandara Internasional Toronto Pearson, Kanada, Senin kemarin. Pesawat bahkan terbalik di landasan tertutup salju. Ajaibnya, kecelakaan mengerikan ini tidak mengakibatkan korban tewas. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 14.15 waktu setempat. Saat itu hujan salju yang lebat disertai tiupan angin kencang melanda wilayah tersebut. Sebanyak 18 dari total 80 penumpang dan kru di dalam pesawat menderita luka. 3 orang menderita luka serius sementara 12 orang mengalami luka ringan. Petugas medis setempat mengatakan tidak ada penumpang yang menderita luka hingga mengancam nyawa. Maskapai Delta dikutip dari ABC News mengatakan
Pesawat dengan nomor penerbangan 4819 itu dinaiki 76 penumpang dan 4 kru. Pesawat terbang dari Minneapolis, Amerika Serikat. Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) mengatakan penyebab pasti pesawat bisa terbalik kemudian terbakar belum diketahui. Badan Keselamatan Transportasi Nasional atau NTSB Kanada akan memimpin penyelidikan. Agenda Cristiano Ronaldo dalam kedatangannya ke Kupang terungkap. Kedatangannya untuk menjalani misi mulia. Pejabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto Senin kemarin mengatakan mega bintang asal Portugal itu ke Kupang dalam rangka misi kemanusiaan. Pesepak bola Portugal ini datang ke Indonesia menggunakan jet pribadi. Ronaldo akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada hari ini. Setelah sehari beristirahat, pemain berjuluk CR7 itu akan terbang ke Kupang pada Rabu. Kedatangan bomber klub Arab Saudi Al Nassr ini ke Kupang untuk melakukan aksi sosial bekerja sama dengan Yayasan Geraha Kasih Indonesia yang dipimpin Susi Maria Katipana. Informasi yang diperoleh ada 14 paket program Ronaldo di Kupang. Dia akan membangun gereja di Kupang. Ronaldo juga akan menghadiahi mobil sebagai alat transportasi bagi anak-anak panti asuhan Al-Hikmah Namosain, Kota Kupang. Selain itu, Ronaldo juga akan memberikan sumbangan untuk memperbaiki sekolah dasar Kristen di Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Ronaldo selanjutnya akan mengunjungi Yayasan Tiberias di Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Ronaldo dan rombongan juga dijadwalkan mengecek lokasi pembangunan Rumah Sakit Kanker Internasional di Umat Nunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Rencananya pembangunan rumah sakit dimulai pada Maret ini. Semua kegiatan selama di Kupang disponsori sendiri oleh Ronaldo. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.